Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Kurniawan, NIM 1708102010062. Di sini video ini saya buat untuk memakai tugas mata kuliah manajemen proyek dengan dosen pengampu Bapak Eka Bambang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 6, yaitu tentang aspek teknis. Dan tidak usah berlama-lama, mari kita menuju ke materi yang akan saya sampaikan. Baik, pengkajian aspek teknis ini dimaksudkan untuk memberikan batasan-batasan garis besar, parameter-parameter teknis yang berkaitan dengan perwujudan fisik proyek. Juga pengkajian aspek teknis amat erat hubungannya dengan aspek-aspek lain, terutama aspek ekonomi, finansial, dan juga pasar. Di sini ada beberapa maksud dan tujuan dari pengkajian aspek teknis itu sendiri. Yang pertama adalah ada pada tahap awal pertujuan untuk merumuskan gagasan yang timbul ke dalam batasan yang konkret dari segi teknis. Kemudian hasil pengkajian teknis yang semakin mendalam dipakai sebagai masukan pengkajian aspek-aspek lain seperti fintech, AMDAL atau perkiraan biaya dan jadwal. Kemudian yang ketiga yaitu akhirnya lingkup aspek teknis sampai kepada kegiatan desain engineering terperinci, menghasilkan cetak biru atau blueprint proyek yang akan dibangun. Di sini juga saya nanti akan menjelaskan beberapa subbab dari bab 6 ini. Antara lain ada 6 subbab. Yang pertama adalah letak geografis, yang kedua adalah teknologi proses produksi, yang ketiga adalah denah instalasi, yang keempat adalah kapasitas produksi, yang kelima adalah bangunan instalasi, yang keenam adalah manajemen dalam organisasi. Ya, masuk ke subbab yang pertama yaitu letak geografis lokasi. Di sini dijelaskan ada 4 langkah dalam penentuan lokasi, yaitu identifikasi daerah atau regional, yang kedua lokasi atau site, yang ketiga ada faktor penunjang, yang keempat adalah ada faktor lain-lain. Di sini dalam identifikasi daerah atau regional ada 2 faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu dekat dengan daerah pemasaran atau tersedianya bahan baku. Saya ambil contoh dari pabrik tebu sendiri. Pabrik tebu itu biasanya lokasinya di dekat bahan bakunya, karena mereka menyempitkan atau mengurangi biaya angkut atau biaya transportasi. Ketika pabrik tebu jauh dari bahan baku, itu akan memakan banyak sekali biaya transportasi yang digunakan. Yang kedua adalah lokasi atau site. Ini dilanjutkan dengan mempersempit daerah pemilihan, yaitu menentukan lokasi yang pasti di dalam daerah yang telah dianggap memenuhi persyaratan. Kemudian dalam langkah yang kedua ini juga dititik beratkan ke seperti misalnya usaha perhotelan, dia akan menitik beratkan pada lokasi kedekatan dengan pusat kota atau yang lainnya, dengan stasiun kereta api, dengan terminal atau dengan bandara. Kemudian yang ketiga adalah faktor penunjang. Dalam memilih lokasi perlu diperhatikan juga faktor penunjang seperti utility atau infrastruktur atau fasilitas pelayanan umum. Biasanya hal ini dipakai dalam dalam pembangunan gelanggang olahraga atau gor. Bisa kita ketahui bahwa gor itu sudah pasti tepat atau lokasi strategis dengan kedekatan dengan infrastruktur atau fasilitas pelayanan umum lainnya. Yang keempat yaitu lain-lain. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, ya. Antara lain adalah sikap masyarakat, kemudian investasi, kemudian lingkungan hidup. Ada peraturan-peraturan yang mendukung. Biasanya hal ini digunakan dalam pembangunan jalan tol. Dalam pembangunan jalan tol itu memperhatikan juga sikap masyarakat terhadap proyek tersebut, kemudian bagaimana investasi dalam proyek tersebut, kemudian juga masalah lingkungan hidup diperhatikan dalam pembangunan jalan tol. Baik, kita masuk ke subbab kedua yaitu teknologi proses produksi. Pada dasarnya dikenal 2 macam teknologi produksi, yaitu
kontinu dan intermittent atau batch. Dalam proses kontinu sendiri, yaitu proses ini umumnya dimaksudkan untuk menghasilkan volume output yang besar karena sifat operasinya yang berulang repetitif, maka dapat dicapai optimasi dan efisiensi yang baik dalam penggunaan sumber daya, baik peralatan maupun tenaga kerja. Di sini contoh industri yang menggunakan proses kontinu adalah pada perusahaan manufaktur yang menghasilkan keperluan sehari-hari seperti pesawat televisi, mesin cuci, dan lain-lain. Kemudian proses intermittent atau batch. Proses macam ini digunakan bila pabrik menangani berbagai macam proses yang berbeda. Misalnya satu set rangkaian peralatan tertentu disusun untuk memproses memproses pabrikasi satu agregat atau batch produk tertentu, kemudian dihentikan dan diset untuk memproses jenis produk yang lain yang berbeda. Peralatannya terdiri dari mesin-mesin yang berfungsi multipurpose sehingga lebih fleksibel, artinya dapat memenuhi lebih dari satu variasi produk. Volume produksi umumnya di bawah proses kontinu dengan harga satuan yang lebih tinggi. Yang masuk ke subbab yang ketiga yaitu dana instalasi. Di sini ada beberapa yang dijelaskan, yaitu mengenai pertimbangan dalam menyusun dana, kemudian dana untuk keperluan khusus, dan juga langkah persiapan. Yang pertama yaitu pertimbangan dalam menyusun dana. Menurut J.L. Riggs pada tahun 1980 mengusulkan berbagai pertimbangan perihal menentukan daerah dalam desain satu proyek untuk membangun fasilitas manufaktur sebagai berikut. Yang pertama yaitu dana menurut production line. Di sini peralatan untuk manufaktur disusun sesuai dengan urutan operasinya. Dengan demikian, bahan mentah masuk ke dalam peralatan yang paling depan, kemudian ke urutan yang terdekat sampai akhirnya keluar dari peralatan terakhir sebagai barang jadi. Kemudian yang kedua yaitu denah operasi atau produksi berbagai macam produk. Denah ini dirancang untuk memproses lebih dari satu macam produk. Di sini terjadi arus material yang terputus-putus atau intermittent. Yang ketiga yaitu dana untuk stationary material. Di sini peralatan yang digunakan harus bergerak maju menuju material yang tetap berada di tempatnya. Jadi daerah instalasi direncanakan untuk mengakomodasi sifat tersebut. Kemudian yang keempat adalah kombinasi. Kebanyakan dana pada instalasi industri menerapkan kombinasi dari ketiga macam di atas. Misalnya bila dana seperti butir satu atau dana macam satu dianggap terlalu kaku, sedangkan dana 2 dan 3 mahal. Dan yang kedua adalah dana untuk keperluan khusus. Ada beberapa macam, ada 3 macam di sini, yaitu assembly island, orientasi ke pembeli atau ke pasar. Yang ketiga adalah ruang kantor. Untuk assembly island sendiri, pengaturan tempat kerja yang tepat akan banyak membantu implementasi konsep motivasi. Kemudian orientasi ke pembeli atau ke pasar, maksudnya adalah titik berat pengaturan dana ke arah efisiensi penggunaan dan penghematan ruang seperti gudang penyimpanan barang tidak akan sama dengan dana untuk memamerkan barang seperti di toko, yang di samping menyediakan ruang cukup untuk gerakan barang dan calon pembeli, juga harus dipikirkan faktor keindahan dan juga daya tarik. Kemudian yang ketiga yaitu ruang kantor. Untuk ruang kantor sendiri seringkali ditekankan pada tersedianya ruang yang cukup bagi masing-masing pegawai atau kelompok yang terpisah dari gangguan yang dapat merusakkan konsentrasi atau pemusatan pemikiran. Ketiga adalah langkah persiapan. Ada beberapa langkah di sini, yaitu perancangan garis besar, dimulai dengan membuat skema bagan arus, kemudian peninjauan kembali secara lebih akurat, terutama perihal tempat mesin atau peralatan dan urutannya sesuai dengan aliran material dalam siklus produksi atau manufaktur, serta ruang gerak untuk melaksanakan operasi dan pemeliharaan. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan perkiraan angka dimensi bagi masing-masing komponen yang bila dijumlahkan akan diperoleh angka total ruang yang dimaksud. Ya, kita masuk ke subbab keempat, yaitu kapasitas produksi. Di kalangan industri, kapasitas produksi ini dibedakan menjadi menjadi 2 maksud saya, mohon maaf, yaitu kapasitas desain dan juga kapasitas efektif.
Untuk kapasitas desain sendiri, pengertiannya yaitu kapasitas menurut rancangan desain engineering, yaitu maksimum output yang dapat dicapai menurut perhitungan. Kemudian untuk kapasitas efektif sendiri, yaitu kapasitas yang sesungguhnya setelah memasukkan parameter-parameter seperti faktor servis, pemeliharaan, dan kondisi-kondisi lain yang dihadapi dalam operasi. Dan juga pada umumnya, kapasitas efektif lebih rendah dari kapasitas desain, lebih-lebih bila unit telah beroperasi dalam waktu yang cukup lama. Dan juga jika ada perbedaan-perbedaan bisa dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, memberikan fleksibilitas desain yang cukup tinggi pada sistem yang hendak dibangun. Kemudian yang kedua adalah mengusahakan perencanaan yang bertujuan meratakan beban. Masuk dalam subbab yang kelima, yaitu bangunan instalasi. Dalam bab ini dijelaskan karena setiap bangunan itu memiliki fungsinya masing-masing, tentu desainnya juga akan berbeda dari setiap bangunan yang akan dibangun. Di sini ada empat penjelasan, yaitu gedung berlantai 1 atau bertingkat, kemudian gedung administrasi, kemudian gedung penerangan, kemudian kebisingan. Pertama adalah gedung berlantai 1 atau bertingkat. Dalam menentukan rancangan gedung, tempat proses produksi dan mesin-mesin, pertama-tama yang perlu dipikirkan adalah gedung itu desain lantai 1 atau single story atau bertingkat atau multi story, karena bangunan kedua jenis tersebut akan memiliki keuntungan masing-masing, tergantung kebutuhan apa yang dibutuhkan untuk proses produksi tersebut. Ketika bangunan tersebut sesuai apa yang dirancang tepat untuk operasi, itu akan mendapatkan beberapa keuntungan, yaitu antara lain memperlancar dan memperpendek arus barang yang diproses, kemudian mengurangi biaya penanganan, kemudian memudahkan pengawasan dan supervisi, kemudian memudahkan pekerjaan pemeliharaan, kemudian mengurangi keperluan penyimpanan, kemudian memperkecil keperluan inventory, dan memberi kenyamanan kepada buruh dan pegawai. Kemudian yang kedua yaitu gedung administrasi. Jenis gedung administrasi pabrik tidak seragam, mulai dari sederhana sampai yang mewah. Sebenarnya tergantung kebutuhan juga, tetapi pada dasarnya dibangun dengan memperhatikan fungsi utamanya, yaitu untuk mengelola dan mengadministrasikan kegiatan pabrik. Ciri-ciri pokoknya adalah bertingkat 1 atau 2, berdinding tembok dengan peredam suara dan air conditioner atau AC. Yang ketiga adalah penerangan, yaitu penerangan yang cukup serta warna cat yang sesuai, di samping merupakan sebagai dari kebutuhan proses pokok produksi, juga meningkatkan rasa nyaman di tempat kerja. Dan kebisingan, di sini adalah cara-cara yang sering digunakan mengendalikan kebisingan di pabrik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memisahkan dengan memasang dinding penyekat dari sumber kebisingan. Yang kedua adalah mengurangi intensitas kebisingan dengan memperbaiki kondisi mesin. Yang ketiga adalah memperhatikan faktor kebisingan pada waktu memilih mesin. Usaha lain adalah dengan memperhatikan faktor kebisingan pada waktu merencanakan dana instalasi, terutama bila menggunakan gedung bertingkat. Dalam subbab yang keenam yaitu manajemen dan organisasi. Aspek manajemen dan organisasi dapat digolongkan menjadi dua, manajemen proyek dan manajemen operasi. Manajemen proyek yaitu pengelolaan kegiatan yang berkaitan dengan mewujudkan gagasan sampai menjadi hasil proyek berbentuk fisik. Yang kedua adalah manajemen operasi yang menangani kegiatan operasi atau produksi fasilitas hasil proyek. Secara garis besar, lingkup kegiatan operasi adalah sebagai berikut, yaitu identifikasi jenis dan lingkup kegiatan operasi fasilitas hasil proyek. Kedua, menyusun organisasi pengelola. Ketiga, pembuatan deskripsi pekerjaan. Yang keempat adalah merekrut dan melatih personil. Yang kelima adalah menjalankan operasi. Di sini ada beberapa penjelasan. Ada identifikasi jenis dan lingkup kegiatan, kemudian adalah organisasi pengelola. Yang ketiga adalah melaksanakan operasi. Untuk identifikasi jenis dan lingkup kegiatan,
Untuk usaha atau perusahaan manufacturing umumnya meliputi operasi manufaktur yang didukung oleh bidang-bidang pemasaran, keuangan, pengadaan, penelitian, dan pengembangan. Untuk manufaktur, bidang ini bertanggung jawab untuk menghasilkan produk yang merupakan usaha utama dari perusahaan yang bersangkutan. Kemudian penelitian dan pengembangan. Untuk beberapa macam industri, bidang ini memegang peranan penting dalam mempertahankan dan meningkatkan usaha perusahaan. Misalnya dalam proses para industri elektronika, telekomunikasi, dan peralatan rumah tangga. Kemudian ada pemasaran, bidang ini mengurusi masalah promosi, penjualan, dan kadang juga pelayanan produk hasil pabrik yang bersangkutan. Kemudian ada pengadaan, kegiatan pengadaan meliputi penyiapan keperluan pabrik, perusahaan, pengajian sumber, pembelian sampai penyimpanan barang hasil pembelian. Kemudian ada administrasi keuangan dan personalia. Ketiga bidang ini memberikan dukungan pelayanan administrasi keuangan dan kepegawaian kepada bidang manufaktur. Dan organisasi pengelola, setelah identifikasi menghasilkan gambarannya jelas, kemudian disusun rencana organisasi pengelola operasi. Karena penekanan kepada spesialisasi dan efisiensi, maka struktur organisasi operasinya menurut umumnya disusun atau dikelompokkan berdasarkan fungsi dan melaksanakan operasi. Di sini diterapkan prinsip-prinsip manajemen fungsional, yaitu merencanakan, menorganisir, memimpin, dan mengendalikan, atau plan, organizing, actuating, dan controlling. Kemudian dari perencanaan jadwal agregat atau jumlah produksi sampai kepada pengelolaan proses konversi, inventory, dan pembungkusan dan transportasi bahan mentah maupun produk. Salah satu kegiatan manajemen operasi yang tidak kalah penting adalah usaha yang terus-menerus untuk meningkatkan efisiensi. Di sini dimungkinkan karena sifat pekerjaan yang rutin, berulang-ulang, dan relatif tidak mengalami perubahan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf, dan juga jika ada penyampaian materi yang sangat kurang tidak jelas, saya juga mohon maaf ya sebesar-besarnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.